Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu dijauhkan dari wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang Perang Dunia I dan pembentukan PBB. Pada pembelajaran video kali ini, saya akan membahas tentang Perang Dunia II dan pembentukan PBB. Langsung lanjut ke materi, yaitu Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan konflik militer global yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Konflik ini terjadi pada tanggal 1 September 1939 hingga 14 Agustus 1945. Perang ini di dalamnya melibatkan kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer. Yang pertama adalah pihak sekutu yang terdiri atas Prancis, Inggris, Polandia, Rusia, dan Amerika Serikat. Dan pihak kedua yaitu pihak poros yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Pada Perang Dunia II merupakan perang terbesar dalam sepanjang sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta personil militer dan kurang lebih 50 juta orang tewas di dalam konflik ini. Konflik ini terjadi di 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, latar belakang terjadinya Perang Dunia ini disebabkan oleh dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama yaitu sebab umum. Sebab umum terjadinya Perang Dunia II ini adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugas-tugasnya. LBB yang diharapkan mampu menjadi suatu lembaga yang dapat menciptakan perdamaian dunia ternyata gagal menjalankan perannya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu muncul politik aliansi. Berkembangnya berbagai paham setelah Perang Dunia I telah menjadikan Eropa membentuk persekutuan berdasarkan kepentingan ideologi yang berkembang di masing-masing negara. Dan yang selanjutnya yaitu perlombaan senjata. Usai Perang Dunia I, terutama negara yang kalah perang membangun angkatan bersenjata dan teknologi perang seperti yang dilakukan oleh Jerman di bawah pimpinan Hitler. Yang selanjutnya yaitu Jerman tidak mengakui lagi perjanjian Versailles. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Berdasarkan perjanjian Versailles, wilayah Prusia Timur dipisahkan dari Jerman dengan membentuk negara Polandia. Di tengah-tengah negara ini terletak kota Danzig yang dituntut Jerman karena penduduk wilayah itu berbangsa Jerman. Polandia sendiri menolak untuk menyerahkan wilayah tersebut, bahkan kemudian mengadakan perjanjian dengan Inggris, Prancis, Rumaina, dan Yunani yang berisi tentang menjamin kemerdekaan masing-masing. Hitler bertanggung jawab atas kesepakatan ini dengan mengadakan perjanjian Jerman-Rusia pada tanggal 23 Agustus 1939 yang berisi kesepakatan non-agresi, di mana kedua negara tidak akan saling menyerang, dan Jerman pada tanggal 1 September 1939 menyerang Polandia. Serangan yang dilancarkan Jerman ini mengawali Perang Dunia II di front Eropa. Untuk kawasan Asia Pasifik, sebab khusus yang mengawali Perang Dunia ini adalah penyerangan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Dan penyerangan ini mengawali berkobarnya Perang Pasifik atau Perang Asia Pasifik, Perang Asia Timur Raya. Itu jalannya Perang Dunia II. Setelah Jerman melancarkan serangannya ke Polandia pada tanggal 1 September 1939, 3 hari kemudian pada tanggal 3 September 1939, Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Kondisi ini menandai dimulainya Perang Dunia II antara blok Eksis atau poros yang dipimpin oleh Jerman dengan blok sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Dan kemudian pada 6 bulan setelah masa tenang, Hitler menyerang Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Prancis pada tanggal 22 Juni 1940 dengan gempuran-gempuran yang sangat dahsyat dari Jerman dan Italia. Semuanya sudah dikalahkan Jerman dengan bantuan Italia dan hanya Inggris yang masih bertahan. Selanjutnya, Jerman mencoba untuk menguasai Inggris. Dari bulan Juli hingga September, ia melancarkan serangan udara terhadap kapal,
bandara, dan pelabuhan dan kota-kota untuk memperlemah Inggris sebelum mengirimkan pasukan darat. Namun, serangan-serangan Jerman baik angkatan udara maupun angkatan darat dapat dipatahkan oleh pasukan Inggris di bawah pimpinan Perdana Menteri Winston Churchill. Dan pada bulan Juni 1941, Jerman dan Italia telah menduduki daerah Balkan dan Yugoslavia, Albania dan Yunani serta membujuk Rumania, Hongaria dan Bulgaria untuk membantu mereka. Serangan ini mendapat perlawanan sengit dari pasukan partisipan Yugoslavia di bawah pimpinan Josip Broz Tito. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1941 Jerman melancarkan serangan besar-besaran kepada mantan sekutunya yaitu Uni Soviet. Serangan tersebut berhasil dengan gembulang sehingga negara-negara sekutu dalam posisi bertahan. Namun pada musim dingin pada tahun 1944 pasukan Rusia dapat memukul mundur pasukan Jerman dengan menerobos jauh ke arah Polandia, Rumania, Yugoslavia, Hongaria sehingga dapat mengusir pasukan Jerman dari daerah Balkan. Pada pertengahan April 1945 pasukan sekutu mulai memasuki Jerman Tengah dan Selatan. Pasukan sekutu melancarkan serangan langsung ke wilayah Jerman dengan menghancurkan pusat-pusat perindustrian Jerman dan berhasil menduduki kota Berlin. Pasukan Jerman terdesak pada tanggal 7 Mei 1945 dan akhirnya Jerman menyerah kepada sekutu. Dan dengan berakhirnya Jerman dan Jepang kepada sekutu, berakhirlah Perang Dunia II. Kekalahan yang dialami pada Perang Dunia I yaitu terulang kembali oleh Jerman dan Italia. Akhir Perang Dunia II ialah dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara sekutu dengan negara yang kalah perang. Perjanjian tersebut antara lain adalah perjanjian Potsdam antara Jerman dan dengan sekutu yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1945 dan perjanjian San Francisco pada tanggal 8 September 1951 antara Jepang dan sekutu. Nah, akibat Perang dari Dunia II ini melanda kehancuran yang sangat berpengaruh luas dalam kehidupan bangsa dan negara yang bersengketa baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama yaitu pada bidang politik, itu memunculkan dua kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberalnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Kemudian terjadi perebutan hegemoni antara kedua ideologi yang berbeda berakibat munculnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian berakhirnya Perang Dunia II berdampak pada jatuhnya imperialis. Jatuhnya imperialis ini membawa dampak menguatnya semangat nasionalisme di wilayah Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari cengkraman negara asing. Hal ini membawa dampak yang membentuk semangat untuk merdeka. Misalnya di Asia muncul negara-negara baru seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Dan di Afrika muncul Mesir dan Aljazair. Pada bidang ekonomi, setelah Perang Dunia II ini berakhir, keadaan Eropa sangat kacau dan semakin parah, sehingga Eropa tenggelam dalam kesengsaraan dan penderitaan. Amerika Serikat muncul sebagai kreditor bagi seluruh warga dunia, terutama Eropa, dan Amerika Serikat menyadari bahwa wilayah Eropa yang rusak akan mudah dicengkram oleh pihak komunis. Oleh karena itu harus dibantu oleh ekonomi dari Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial. Reaksi yang muncul dalam bentuk kerjasama antar bangsa-bangsa dunia, salah satunya dengan berlatar belakang dari akibat perang yang mendorong mereka mendirikan United Nations Relief Rehabilitation Administration
ya atau UNRWA dengan membantu masyarakat yang menderita dalam bentuk memberi makanan orang-orang terlantar, mengurus pengungsian dan menyatukan anggota keluarga yang terpisah akibat perang. Kemudian yaitu mendirikan rumah sakit dan balai pengobatan, dan yang terakhir adalah menjalankan kembali tanah-tanah yang rusak. Yaitu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam upaya untuk mencapai perdamaian dunia dan belajar dari kegagalan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau LPB yang tidak berdaya menghadapi ancaman dari negara besar. Kemudian dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Berdasarkan konferensi San Francisco yang telah dihadiri oleh 50 negara dunia, dalam konferensi ini berhasil membentuk suatu piagam perdamaian bangsa-bangsa. Pada tanggal 24 Oktober, piagam tersebut secara resmi diterima oleh dunia dan secara resmi ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 namun baru diresmikan secara formal pada tanggal 10 Januari 1946. Dalam sidang pertamanya di London, pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menjamin perdamaian dunia dan hak-hak asasi manusia, kemajuan sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai dan tidak boleh saling berperang. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh melanggar kedaulatan negara lain. Yang keempat yaitu tidak boleh bercampur tangan urusan dalam negeri suatu negara. Dan yang kelima yaitu mengadakan tindakan kerjasama terhadap negara-negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan dalam rangka mengimplementasikan kerja-kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuklah Badan Keorganisasian PBB yang pertama yaitu Sidang Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan yang kemudian Dewan Perwakilan dan Mahkamah Internasional, dan yang terakhir adalah Sekretariat. Yang pertama yaitu Sidang Umum. Sidang umum diadakan setiap tahun sekali, namun bisa dilakukan setiap waktu sesuai dengan permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kemudian Dewan Keamanan yaitu dewan ini beranggotakan 5 negara tetap dengan hak veto yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina, serta 6 anggota tidak tetap yang dipilih dalam sidang umum setiap 2 tahun sekali. Dewan Keamanan bertugas memelihara keamanan dan perdamaian dunia untuk memusatkan sanksi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan ini beranggotakan 18 negara dengan hak yang sama dan masa kerjanya adalah 3 tahun. Dalam menjelaskan tugasnya dibantu oleh badan-badan khusus seperti ILO, FAO, UNESCO, WHO, World Bank, IMF, dan lain-lain. Dan Dewan Perwakilan bertugas mengurusi perkembangan sosial, ekonomi, budaya bagi negara secara politis di bawah perwakilan negara. Mahkamah Internasional bertugas menyelesaikan masalah-masalah internasional dan anggota mahkamah ini dipilih oleh Majelis Umum untuk Dewan Keamanan. Yang terakhir yaitu Sekretariat. Badan ini diketuai oleh seorang Sekretariat Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan dengan masa jabatan 5 tahun. Sekretaris Jenderal bertugas menyelenggarakan pekerjaan administrasi PBB. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik semua memahami apa yang telah saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kemudian untuk adik-adik semua tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah masing-masing. Walaupun sedang suasana seperti ini,
sekolah di rumah, adik-adik harus tetap semangat dan selalu memperhatikan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.